Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cip Sidik Permana dari semester 3 kelas A akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Bentuk keempat, penganjur atau whitelocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak. Yang pertama, adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Bentuk kelima, medeplictic atau pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk, yaitu yang pertama pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan. Dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana atau keterangan pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah yang pertama lebih ringan daripada pelaku, pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu A. Maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. B. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Kedua, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3. Yang ketiga, dalam pertanggungjawaban pembantu, KUHP menganut sistem tindak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Yang keempat, penyertaan dengan kealpaan corpus delneming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya yang pertama, A. Memberikan gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci, sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda, tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencokel jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian review materi pertemuan hukum pidana lanjutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.